Sekarang kita akan membahas tentang tahanan atau resistor ya. Resistor ini untuk pembahasan pertama adalah dihubungkan dengan bagaimana cara mengukurnya gitu ya. Mengukur resistor ini bagaimana gitu. Jadi ampermeter ini harus pada posisi ohmmeter ya. Di sini ada pembatas, lihat. Nah ini ya kali 10 kilo. Berarti kalau mengukur tahanan 10 kilo atau 100 kilo, di sini posisinya. Yang lebih baik maksudnya ya. Di sini juga bisa ya. Ini kali 1 kilo ke bawah kali 100, lalu di sini kali 10 dan kali 1 ya. Nah gitu kita praktekkan. Di sini ada tahanan berwarna oranye merah ya. Nah jadi nilainya adalah 3K3 ya, atau 3300 ohm ya. Jadi disebut 3K3 itu artinya 3,3 ya, atau 3 kilo ditambah 300 ohm gitu ya. Diistilahkan 3K3 ya. Dan ini warnanya yang kedua adalah coklat hitam-hitam ya. Coklat hitam-hitam ini adalah nilainya 10 ohm ya. Nah, mengenai nilainya dengan warna ini. Dan nanti bagaimana menilai warna ya, mengukur warna maksudnya, nanti pada pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan mengukur pembuktiannya saja ya. Nah, bagaimana cara mengukur untuk 3K3 dulu ya. Nah 3K3 dulu, nanti yang 10 ohm ini ya. Nah pertama-tama posisi ampermeter ini ya. Posisi ampermeter ini di sini ada kali 1 kilo, berarti di sini yang tepat. Nah, jarum ini. Berarti kalau 3K3 ya. 3K3 cukup jarum ini, jarum ampermeter ini pada posisi 1 kilo gitu. Ya. Nah, pertama-tama langkahnya adalah si jarum ampermeter ini harus ke 0 ya posisinya. Coba lihat. Jadi ini dikosletkan. Nah, maka ampermeter ini jarumnya akan bergerak dan harus tepat di angka 0 ya. Nah, ini kurang, caranya diputar. Nah, di angka 0. Karena nantinya yang akan dinilai ini adalah tahanan. Nah, di sini terdapat 0, angka 0, 1, 2, 5 ya. Berarti kalau tahanan 3K3 di antara angka 2 dan 5, kira-kira di sini ya. Nah, coba kita buktikan ya, kita ukur ya. Sementara ini posisi jarum ampermeter sudah pada 0, sudah tepat ya. Kalau begini misalkan, nah kurang tepat ya, karena nanti ke sini lebih. Harus ke 0, diputar. Nah ini ya. Nah, sudah tepat pada 0 tuh ya. Coba kita ukur tahanan yang tadi 3K3 ya.
Maka sekali lagi jarumnya, jarum apometer ini nanti akan berada antara angka 2 dan 5. Jadi di sini 3x3 ini. Ya, coba kita lihat. Kita ukur. Nah, tepat di sana. Jadi ini nilainya 3x3. Dilihat dengan warna ya. Tapi kalau dilihat dengan warna tidak meyakinkan apakah ini bagus atau tidak ya. Tapi dengan apometer kelihatan. Nah, bergerak pada angka 3x3, tapi tidak ada angkanya 3x3, cuma antara 2 dan angka 5. Mengukur tahanan bebas, bisa dibolak-balik ya. Coba kita balik ya. Nah, bebas tuh. Nah gitu, tahanan atau resistor. Kenapa bisa disebut tahanan ya? Karena tahanan ini adalah untuk menahan voltase atau arus. Umpamanya saja ada arus aki 12 volt ya. Nah, sementara arus aki 12 volt, sedangkan pesawat radio kita misalkan cuma 6 volt, bisa ditahan. Nah, dengan ini. Ya. Cuma masalah kuat atau tidak tergantung besar tahanannya. Ini sekitar setengah ampere arusnya ya, tahanan kayak begini. Kalau tidak kuat dengan tahanan yang lebih besar. Coba kita lihat ya, tahanan yang lebih besar. Nah, ini tahanan yang lebih besar. Nah, apalagi ini ya. Di sini terdapat huruf 20 watt ya. Nah, ini 20 watt. Nah, ini untuk pesawat yang gede-gede ya. Ini sedangkan yang ini adalah 5 watt ya. Disebutnya ini mikron ya. Tahanan ini disebut mikron, tahanan mikron. Jadi kalau tahanan yang tadi kayaknya kurang kuat, ini untuk merakit nanti pada PCB ya. Untuk arus-arus kecil, rakitan-rakitan kecil. Tapi kalau untuk yang gede-gede untuk setrum kayak begini ya. Tahanan ini mikron disebutnya ya. Kita lihat sekali lagi. Nah, ini 3x3 ya. Sekarang untuk mengukur tahanan yang 10 ohm ya. Kalau tadi 3x3 itu 3300 ohm ya. Sekarang yang 10 ohm. Nah, kalau yang tahanan nilainya 10 ohm, berarti apometer ini juga harus pada apa? Pada kali 1 ya. Jadi di sini jarumnya harus di sini kali 1 nih, lihat. Ya, 1 ohm kan. Ini kali 1 berarti dari mulai 1 ohm misalkan ya. Di sini. Nah, kita putar. Nah, jarumnya di sini. Karena tadi bekas dipakai pada 1 kilo jarum ini. Nah, sekarang kalau di korsletkan ini, maka jarum akan berkurang, jarum apometer ini posisinya. Maka dinolkan lagi sampai ke posisi 0 ya. Nah, setelah posisi 0 baru kita ukur ya tahanan yang 10 ohm. Maka di sini terdapat angka 0, 1, 2, 5, 10. Berarti nanti jarum apometer ini akan menunjuk ke sini karena ini 10 ohm ya tahanan ini. Coba kita ukur ya. Tuh, coba ya. Nah, tepat pada angka 10 begitu. Nah, untuk mengukur tahanan dicukupkan sampai di sini ya.
Nanti pada episode selanjutnya akan kita bahas tentang nilai tahanan dengan warna gitu ya. Kalau barusan nilai tahanan diukur dengan apometer. Sampai di sini dulu ya.